Di tempat ini ada sahabat saya, Ronald Prasetyo, seorang barista yang juga praktisi F&B. Kecintaan Ronald pada kopi mengantarkannya masuk ke dunia molekular gastronomi. Ronald, apa kabar men? Baik, Di. Kenalkan teman saya Ronald. Dia adalah seseorang yang bekerja di bidang kopi dan sama-sama seperti saya memiliki latar belakang yang rada-rada nyeleneh. Latar belakangmu bukan kopi kan? Kebetulan gue kuliahnya hukum, jadi gue jatuh cinta sama kopi itu sejak gue SMA, Di. Gue SMA itu, gue udah mulai jatuh cinta sama kopi, gue mikir, mah gue mau kuliah kopi, ada di Australia, Coffee School, gue di Sydney, gue lihat. Cuman abis itu karena dipikirnya jadi pedagang kelontong pinggir jalan, nggak dikasih lah gue. Nggak dikasih, akhirnya gue mulai nyari kuliah apa yang nggak ada matematikanya, gue ambil kuliah hukum. Yang menarik dari Ronald ini adalah dia adalah satu di antara sedikit, paling tidak yang saya tahu, yang langsung paham molekuler gastronomi di bidang kopi. Sebenarnya molekuler gastronomi apa sih? Molekular gastronomi itu sebenarnya basicnya itu cooking with science. Jadi pemahaman gimana kita masak dengan acid, gimana kita juga masak dengan bahan baku yang tidak normal ya, buat orang umum. Tapi sebenarnya bahan baku ini di pabrik juga mungkin sudah dipakai. Gitu. Sebetulnya molekuler gastronomi ini di dunia dapur sudah biasa ya, Dunia apalagi di dapur. luar negeri dengan Ferran Adria, El Bulli dan lain-lain udah ada zaman dulu nih. Betul. Dan mayoritas restoran yang punya molekular gastronomi konsep itu mayoritas sous chefnya Ferran Adria. Lulusan El Bulli. Iya. Masalahnya pertanyaan satu, kenapa Yes. lu iseng main ke kopi? Kenapa lu aplikasi di kopi? Jadi thanks to Pak Tony Wahid, ya waktu itu lagi pertandingan barista, dia bilang bosen ya. Maksudnya signature-nya hanya espresso, kasih spice, kasih herbs, kasih flavor, blended dan sebagainya. Terus saya bilang, oke Pak, kasih saya waktu sebulan, nanti saya siapin menu yang unik. Akhirnya keluarlah namanya espresso ravioli. Ya, itu jadi kita menggunakan alginate. Jadi gue bikin dia teksturnya seperti kuning telur di Alginate itu semacam agar, tapi agar yang bereaksi sama kalsium. Oke. Gitu. Nah, dia teksturnya kayak kuning telur, jadi lu bisa pegang-pegang, lu bisa mainin, tapi saat lu gigit atau lu potong kulit luarnya, dia akan pecah di mulut. Gitu. Penasaran seperti apa ravioli yang terbuat dari kopi? Kita coba, kita lihat, kita recokin Ronald. Gue masuk ke dalam ya. Siap, bro. Sip. Jadi kita akan Lu punya bahan apa aja nih? bahannya. Pertama ini udah yang tadi kita bikin. Yang kopi ya? Ya, Biasanya espresso, alginate. Habis ini pertama kita siapin air dulu di mangkok yang pertama. Ini buat kalsium bathnya, air rendaman kalsium dan air untuk ngebilas. Nah, habis itu untuk ngebentuknya kita pakai kalsium. Magic powdernya nih? Magic powdernya, dia bentuknya seperti ini. Tapi kita cuma pakai sedikit kok. Ini any kalsium atau kalsium tertentu? Kalsium chloride kalau bahasa kimianya. Oke. Jadi kalau alginate tadi waktu kita bikin untuk larutin sama kopi itu kita mesti hand blender karena susah larut. Kalsium tinggal lu rendam aja. Sudah siap. Kita ambil 1 sendok. Ini juga sendok ajaib, saya dapat gratisan. Nah, kita wipe sedikit. Tinggal Ini menu ini pernah lu coba ke orang nggak? Oh, udah cukup sering dicoba. Reaksinya gimana biasanya? Mayoritas mereka akan happy, tapi balik lagi kalau rasanya kan kita bisa bentuk ya. Kayak misalnya
Kalau misalnya orang kopi, biasanya gue bikin nggak pakai gula. Tapi kalau untuk tamu-tamu umum, tetap mereka akan mencari ada Gulanya. sensasi gulanya. Oke. Nah, ini bisa kita lihat di sini, dia sudah menjadi agar. Udah mulai mengental ya. Iya, luarnya sudah ada kayak kulit agar, tapi dia masih, kalau kita kirim kayak gelombang, dia masih bergerak. Nah, sementara itu kita bisa bikin satu lagi. Kita tunggu layer pertamanya. Kayaknya yang first batch-nya sudah jadi. Emang yang first batch yang mana? Ini, Oh itu ya? kelihatan. Nah, Gue nggak inget masalahnya. gue inget itu. Habis itu kita bilas dengan air minum. Dimandikan ya? Dimandikan, membuang kadar kalsiumnya. Sebenarnya kalau nggak dibuang kadar kalsiumnya gimana? Rasanya kayak apa? Oke, kalsium itu rasanya bitter. Bitternya tuh bitter nggak enak, Bi. Bukan bitternya kopi. Nah, ini kita jadinya seperti ini. Jadi ini kita bisa main-mainin, Di. Dia Bisa udah- dijawil-jawil ya? Iya. Dan ya. Terus kita coba gunting. Nice. Jadi sensasinya emang di situ. Nah, habis itu kalau ini kan baru raviolinya toh. Sekarang kita coba ke dalam suatu minuman. Nah, ini setelah kita bilas sama air putih, dia kalsiumnya sudah larut. Karena kalsium tuh kena air, dia akan langsung larut. Dan dia kalau nggak dilarutkan pahit ya? Pahit. Nauzubillah min dzalik. Iya, itu apalagi panjang sekali bahasanya. Dan kalau kalsium kita terlalu banyak dan nggak diserap tubuh, dia itu bisa jadi pengapuran dalam jangka panjangnya. Oke, ini jadi minumannya, silahkan dicobain. Ini susunya lu minum dulu, lu pastikan dia tidak ada aroma kopi, rasa kopi. Terus lu masukin bulatannya ke mulut, lu tekan pakai lidah, itu dia akan meledak dalam mulut lu. Ini bisa gue bahasakan dengan apa coba? Apa? Bukan sulap, bukan sihir. Bukan, karena ini bikinnya di dapur gitu. Gue coba ya. Siap. Mari kita coba. Oh enggak ya gue. Oke, confirm. Nggak ada rasa Confirm. kopinya di susunya. Ya, Gue babat semua nih. babat semua. Kalau kata teman gue bottoms up. Harus diakin permainan teksturnya menyenangkan sekali ya. Yes. Antara bodinya susu, viskositas susu, masuk satu larutan yang bener analogi lo kayak kuning telur setengah mateng, dipecahin, flavor kopinya keluar dan meledak dalam mulut. Nice, really nice. Ini baru salah satu di. Nanti kita akan cobain lagi dengan adonan yang sama. Bentuknya kayak kaviar bisa. Jadi variasinya tergantung imajinasi lo aja ya? mentoknya? Imajinasi. Jadi gue selalu berprinsip sederhana. Kita ngayal dulu, abis itu baru cari tahu gimana bikinnya. Oke. Secara umum, molekular gastronomi bisa diterjemahkan sebagai perpaduan antara ilmu sains, dalam hal ini fisika dan kimia, dengan keterampilan memasak, sehingga menghasilkan menu-menu yang inovatif. Molekular gastronomi sendiri mulai berkembang sejak tahun 1980-an, ketika seorang ilmuwan fisika dan kimia asal Prancis meneliti penyebab mengapa souffle yang dimasaknya gagal. Dengan persistensi dan kegigihannya, ia menemukan bahwa memasak pun memiliki ilmu tersendiri. Bersama seorang profesor emeritus dari Universitas Oxford, ia kemudian mengembangkan cabang ilmu baru bernama molekular gastronomi. Tentu saja, tak semua racikan menu di kafe milik Ronald lahir dari molekular gastronomi. Kafe berbentuk bistro bernama Avanti Can Cook ini menyajikan beragam menu yang lebih umum, namun tetap menggugah selera. Kafe yang buka dari jam 10 pagi hingga jam 10 malam setiap harinya ini memang baru berdiri beberapa tahun.
Namun perlahan tapi pasti, Avanti Ken Cook dan Ronald Prasetyo mulai mendapat tempat di hati pencinta kopi dan penikmat kuliner ibu kota.